Yo, buat teman-temanku semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya Anda yang selalu mensupport, mendukung sampai detik ini. Pokoknya teman-teman semuanya, mulai sekarang saya pengen Anda semuanya kompak untuk berhenti membayar pinjol-pinjol sampah OJK. Kenapa saya bilangin ini semua adalah pinjol-pinjol sampah? Karena OJK selalu berdalih bahwa pinjol mereka itu adalah pinjol yang terbaik. Tidak pernah melanggar aturan, selalu taat aturan, selalu patuh aturan. Padahal di lapangan semuanya bertolak belakang. Setuju nggak teman-teman semuanya? Mau nggak teman-teman semuanya kompak untuk berhenti membayar? Jangan lagi gali lubang tutup lubang. Jangan percaya dengan ancaman-ancaman sampah. Baik itu data mau disebar, media sosial Anda mau diacak-acak, aset Anda mau ditarik, dan semuanya mau ditarik. Itu bullshit semuanya, itu tidak ada yang benar. Setuju nggak teman-teman semuanya? Mulai sekarang kompak untuk berhenti membayar. Jangan lagi memaksakan diri gali lubang tutup lubang. Anda tidak akan menang. Anda tidak akan menang, percaya sama saya. Tidak akan menang. Anda mau punya harta seperti apapun akan habis oleh pinjol. Anda mau sekaya apapun, kalau masuk ke ranah pinjol berakhirnya dengan tragis. Anda akan miskin gitu. Makanya saya tanya sama teman-teman semuanya, mulai sekarang ya terserah. Anda nggak perlu uraikan, bang pinjol ini gimana, pinjol ini gimana, aman nggak galbay, aman nggak galbay. Semuanya aman. Yang nggak aman itu cara Anda berpikir. Nggak ada yang nggak aman, semuanya aman. Apapun pinjolnya semuanya aman. Yang nggak aman cuma cara Anda berpikir. Pemikiran Anda yang membawa Anda ke sesuatu yang tidak aman, yang membuat Anda tidak tenteram sama sekali. Ya, ini nggak bisa dibiarkan lagi teman-teman semuanya. Nggak bisa dibiarkan sama sekali. Ini harus ada perlawanan dari diri Anda. Kalau ini Anda ikuti, akan makin banyak lagi korban di tahun 2025 ini. Ya, sama-sama kita lihat nanti gitu. Ini bukan satu atau dua orang lagi yang terjebak di pinjol. Totalnya 142 juta peminjam telah meminjam uang ke pinjol. Berarti sudah berapa banyak data itu? Ini sudah hampir setengah dari masyarakat Indonesia. Semua dengan rata-rata menyampaikan tidak mampu dan tidak sanggup. Berarti ada yang sesat dalam hal ini. Ada yang salah dalam hal ini. Ada sistem yang buruk dalam hal ini sehingga tidak diperbaiki sampai detik ini. Cara satu-satunya supaya OJK bertindak, pemerintah melihat adalah dengan cara Anda kompak dan berhenti membayar pinjol. Bisa kira-kira teman-temanku semuanya? Terserah mau pinjolnya apa. Tidak perlu Anda uraikan. Tidak perlu Anda harus sampaikan, oh ini, oh ini, oh ini. Nggak perlu Anda sampaikan hal itu lagi gitu loh. Cukup Anda tanya sama diri Anda, mau atau tidak. Ya, karena saya bukan satu atau dua lagi pengaduan setiap hari gitu loh. Setiap hari Anda dicecar dan Anda diancam dengan hal-hal yang seperti ini. Kita lihatin ya. Buat teman-teman semuanya. Ini yang membuat Anda kecemasan, padahal ini hanya dilakukan oleh debt-collector yang tidak jelas gitu loh. Ya, coba Anda lihat di sebelah saya ini tentang yang mana dia ya, yang kemarin. Oke, yang mana dia? Nah, ini buat teman-teman semuanya. Yang terhormat, perkenalkan saya Siti dari SPayLater. Surat tugas lapangan akan segera dikirim kepada kolektor SPayLater di wilayah Anda sesuai dengan alamat KTP domisili terdaftar yang telah divalidasi bersama penanggung jawab lingkungan setempat. Proses pengembalian dana langsung kepada pengguna tertunggak telah dimulai per hari ini. Berikut ini adalah dokumen dan kelengkapan yang telah kami siapkan. Surat tugas resmi, lampiran data serta foto KTP saat pengajuan dan pencairan dana, bukti kontrak perjanjian, daftar hitam slik. Ya, sampai di sini aja ya buat teman-teman semuanya. Ini menandakan menyuruh Anda semuanya berhenti bayar. Tunggu debt collectornya datang ke rumah gitu loh. Jangan Anda bayar lagi secara online. Kalau memang ada petugas lapangnya,
Kita nanti minta rekomendasi kemana harus kita bayar. Jangan kita percaya lagi dengan ucapan yang mereka sampaikan melalui WhatsApp, email, dan telepon. Kapan perlu, Anda juga harus kompak semuanya, memutus semua komunikasi yang terhubung. Ya, karena ini nggak bisa dibiarkan sama sekali, teman-teman. Semakin dibiarkan, semakin parah loh. Anda nggak bisa berpikir maksimal, Anda nggak bisa berpikir normal. Anda selalu memikirkan hal-hal yang merugikan diri Anda sendiri. Setiap hari Anda pikirkan ketakutan, ketakutan, dan ketakutan. Kapan mau bangkit? Kapan Anda mau berubah? Hah? Kapan gitu loh? Anda tidak akan menang melawan pinjol. Yang ada Anda makin hancur dan makin mati. Tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Tidak ada pinjol ini mempunyai resiko yang fatal untuk diri Anda gitu loh. Yang fatal itu hanyalah pemikiran Anda. Ya, setuju atau tidak teman-teman semuanya? Anda diancam nggak? Anda takut kan didatangi? Sekarang Anda lawan ketakutan itu. Kita tantang semua debt collector untuk mengunjungi nasabah itu. Ngapain Anda sibuk-sibuk mencerna ucapan mereka melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui email? Nggak usah Anda cerna lagi gitu loh. Nggak usah Anda save lagi dalam hidup Anda. Saatnya Anda merubah cara berpikir Anda, selamatkan hidup Anda. Dengan begitu nantinya kita akan tahu apakah OJK benar-benar serius dalam hal ini, pemerintah benar-benar serius dalam hal ini, memperhatikan nasib rakyat dia untuk kedepannya gitu. Tapi kalau enggak, kalau ini tidak Anda viralkan, ini akan hancur sehancur-hancurnya. Anda yang lebih awal akan dimiskinkan. Ini ekonomi sudah hancur banget gitu loh. Dan Anda masih membayar hutang dengan bunga yang tinggi. Anda masih membayar hutang dengan dalih Anda harus diancam dulu. Anda harus dicaci maki dulu. Sadarlah buat teman-teman semuanya. Ya. Resiko gagal bayar di Akulaku dan Kredivo ini selalu menjadi bahan ketakutan dari teman-teman semuanya. Padahal pinjol ini adalah raksasa dua-duanya ya. Kenapa saya bilangin raksasa? Siapa yang tidak kenal dengan Akulaku? Siapa yang tidak kenal dengan Kredivo gitu loh. Bukan semata hanya memberikan pinjaman melalui asetku, melalui Kredivest, bukan gitu loh. Tapi mereka lebih merambas ke pay letter, pembiayaan-pembiayaan yang lain, bahkan nggak tanggung-tanggung. Limitnya itu sudah mencapai miliaran gitu loh ya. Jadi kalau Anda yang ada pinjaman-pinjaman pengajuan untuk perusahaan atau tambang dan segala macam, Akulaku dan Kredivo udah mampu mengcover gitu loh. Dan sekarang orang-orang bertanya, apa resiko yang akan didapatkan kalau kita galbay di dua pinjol ini gitu loh. Siapa yang selalu bertanya tentang hal ini gitu loh. Mungkin di Mei 2025 ini silahkan isi di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa juga ya buat teman-teman semuanya yang baru bergabung atau baru ketemu dengan YouTube Solusi Hutang MB, selamat datang ya. Terima kasih Anda sudah hadir ke sini, dan jangan lupa juga untuk disupport selalu channel ini. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang, selalu menjadi terdepan untuk teman-teman semuanya. Dan saya tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih karena supportan dan dukungan yang teman-teman berikan selama ini ya. Oke. Tentang galbay di Akulaku dan Kredivo, apa sih resiko yang akan kita dapatkan? Ya, mengingat dua nama pinjol ini sangatlah besar. Mereka lebih ke izinnya multi finance, yaitu Akulaku Multi Finance dan PT Finansel ya. Itu dua-duanya raksasa banget. Kalau di Indonesia nggak ada orang yang tidak kenal dengan Akulaku dan Kredivo. Mungkin Anda mutar-mutar aja sekarang, mungkin ke rumah Anda, di seputaran rumah Anda, konter handphone dan segala macam, pasti Anda nggak asing lagi melihat ada iklan-iklan dari Akulaku yang kredit pakai Akulaku, kredit pakai Kredivo. Mungkin sudah nggak heran lagi gitu. Untuk resikonya pasti bervariasi ya yang didapatkan oleh teman-teman semuanya. Ada yang mendapatkan chat WhatsApp, ada yang mendapatkan telepon, ada yang mendapatkan ancaman-ancaman ya seperti hal-hal biasa. Tapi ya setiap kali ancaman-ancaman itu, ini tidak lagi tersertakan ada nama Akulaku atau Kredivo di bawah. Resiko yang tertulis yang menunggu Anda sampai detik ini itu tidak berubah. Nama Anda masuk atau tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya, nama Anda akan tercatat dalam BI checking, nama Anda akan tercatat dalam SLIK gitu loh.
Ya, jadi track record perjalanan Anda itu akan ada, mengingat mereka ini izinnya sudah multi finance. Mungkin teman-teman sudah mencari juga ya. Di dalam 97 pinjaman daring hari ini atau pindar yang disebut OJK hari ini, itu nama Aku Laku tidak ada di dalam. Nama Kredivo tidak ada di dalam, tapi produk mereka yang lain ada. Ya, dana cicil ada di dalam, Asetku ada di dalam, Kredivest ada di dalam gitu loh. Tapi kalau Anda mencari harus ada nama Aku Lakunya dan Kredivonya, itu tidak akan Anda temukan. Karena dia berbeda gitu. Ya, dia lebih berbeda. Tapi resikonya tetap Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Walaupun sesekali ada yang mendapatkan ancaman melalui WhatsApp, ancaman melalui email, tapi terkadang mereka tidak menyertakan lagi nama-nama aplikasi. Dan terkadang juga Anda mendapatkan surat-surat tugas, surat jalan, dan segala macam. Itu nggak ada masalah. Jadi resikonya, mau itu di Aku Laku, mau di Kredivo, tidak ada yang memberatkan. Ya, semuanya sudah tertulis kok, semuanya sudah tertuang dalam POJK, sudah dijelaskan. Ini resiko yang akan Anda dapatkan. Tidak ada resiko aset Anda ditarik, tidak ada resiko Anda dipenjara, tidak ada resiko Anda dicegat di jalan. Itu cuma drama dalam pemikiran teman-teman saja. Dan kalau teman-teman bertanya soal ada nggak orang-orang ini mempunyai petugas lapangan, pihak ketiga dan segala macam, sangat ada. Ya, jawabannya sangat ada gitu loh. Siapa yang tidak pernah misalnya mengenal Kredivo, lihat di konter-konter handphone, ya otomatis mereka sudah menyeluruh. Mereka ada FC-nya, ada pihak ketiganya. Umumnya sudah lengkap, kayaknya bank-bank konvensional, layaknya seperti bank-bank konvensional. Mereka sudah ada. Apakah kita akan dikunjungi? Kalau soal dikunjungi atau tidak, itu kembali ke urusan internal mereka. Hal yang harus Anda lakukan apabila Anda dikunjungi oleh FC lapangan, oleh Aku Laku atau Kredivo, hal yang harus Anda pertanyakan ya, IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang perdagangan. Ini wajib, mereka harus menyertakan dong. Secara Aku Laku adalah pinjol yang sangat besar. Ya, bukan sekelas pinjol aja mereka, tapi multi finance, ya kan? Kredivo juga seperti itu, jadi nggak bisa mereka menurunkan debt collector yang abal-abal. Kalau teman-teman itu misalnya berhadapan dengan debt collector Aku Laku, debt collector dari Kredivo, teman-teman harus pertanyakan soal kelengkapan surat-surat itu. Dan habis itu teman-teman jelaskan apa fakta yang terjadi. Kalau misalnya ada, bang, ini bang, debt collector Kredivo tiba-tiba bolak-balik dan memaksa harus bayar. Konsep memaksa itu tidak bisa gitu loh. Ya, kayak mana dia mau maksa sementara kita, keadaan kita real, uang tidak ada gitu loh. Dia paksa seperti apapun ya duit tetap nggak ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dalam hal itu. Makanya penting bagi kita itu menanyakan kelengkapan mereka dulu. Habis itu juga kita harus memberikan keterangan yang jelas sama mereka gitu loh. Mereka diperintahkan sama perusahaan, mereka itu kan bekerja sesuai dengan surat kuasa. Ya, karena mereka dikuasakan oleh perusahaan, makanya mereka turun ke rumah kita. Tapi begitu kita berhadapan dengan mereka, bukan berarti kita menunjukkan suatu ketakutan. Kita cek dulu kelengkapan surat-surat dia, dan habis itu baru kita terangkan apa yang menjadi penyebab sehingga kita belum melakukan pembayaran sampai detik ini. Itu wajib kita memberikan keterangan yang pasti sama mereka, biar mereka mendapatkan juga alasan untuk membuat laporan ke perusahaan mereka. Jadi nggak ada cerita, bang, ini Kredivo bang, ini Aku Laku datang ke rumah tapi maksa-maksa suruh bayar. Yang namanya konsepnya debt collector ya sama aja. Yang namanya mereka menagih, sebisa mungkin ya mereka kan harus bawa tagihan. Tapi kembali ke diri kita. Ya, sejauh Anda tidak ada uang sama sekali, ya Anda jelaskan bahwa uang tidak ada sama sekali. Dia mengerti atau tidak mengerti itu kembali ke urusan mereka gitu loh. Yang jelas kita sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ya, kalau mereka masih tetap bersikeras untuk melakukan pembayaran dan segala macam, Anda tegaskan diri Anda. Tegaskannya, sampaikan saya menyatakan tidak mampu. Saya menyatakan tidak sanggup. Ya, sampaikan sama perusahaan Anda bahwasanya saya siap menerima resiko apapun, tapi jangan ada lagi nulis-nulis perjanjian, tanda tangan, teman-teman nggak usah mau lagi gitu loh. Apa yang harus ditanda tangan? Nggak ada. Toh sekarang duitnya sudah sampai ke kita sudah menyetujui, berarti kesepakatan di awal itu sudah jelas, jadi nggak ada kesepakatan tambahan di balik itu.
Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak usah Anda takut juga, nggak usah Anda cemas juga. Kan balik lagi ke fakta yang terjadi. Kita ini kan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Ini bukan unsur kita sengaja. Kita memang sengaja tidak mau bayar, kita memang sengaja mengabaikan dan segala macam. Enggak, tapi memang real kita tidak mampu dan tidak sanggup. Ya, ya sudah. Jadi nggak ada yang perlu Anda khawatirkan, nggak ada yang perlu Anda cemaskan gitu loh. Anda tinggal ya ikuti aja alurnya gitu loh. Perbaiki hidup Anda pelan-pelan, hentikan semua drama yang ada dalam pemikiran Anda, dan Anda melangkah maju. Bagaimana hidup Anda bisa diperbaiki lagi gitu loh. Jangan hanya semata Anda sibuk mencari hutang apa yang cepat cair, aplikasi apa yang mudah cair, aplikasi apa yang aman galbay. Hindari itu semuanya, hentikan gitu loh. Ya, rasa saya sudah cukup Anda hancur dengan kecerobohan Anda, ketidaktahuan Anda, sehingganya Anda terjebak dalam dunia online. Rasa saya sudah cukup gitu. Jadi jangan ditambah-tambah lagi. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda mencari risiko galbay di Akulaku dan Kredivo, ya risikonya sama. Ya, nama Anda tercatat dalam skor kredit bermasalah. Sisanya nggak ada. Ya, kalau Anda nambah risikonya yang begana yang begini, ya itu hanya semata ada dalam pemikiran Anda aja. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.